menurut Ibu tentang perceraian si Andre dengan istrinya Erin yang melibatkan anak menjadi saksi dan seorang istri menuntut untuk Andre menafkahi anaknya yang itu mungkin biayanya sampai ratusan juta atau bahkan sampai miliaran rupiah, dari dampak psikologis melihat kasus ini seperti apa, Bu? Kita lihat dari segi tuntutan, karena ini perkawinan dianggap hak bersama, maka hak bersama itu wajar untuk dituntut. Lalu kita lihat dari segi anak, memang dalam perselisihan antara ibu dan anak, sebaiknya anak tidak dilibatkan. Namun kita lihat kembali dalam keadaan perkecualian. Jadi dalam hal ini ada masa harta gono gini. Sekarang tergantung pada pola pikir ibunya. Kenapa ibunya menggugat? Apakah untuk mendapatkan hartanya dan nikah lagi? Atau barangkali supaya jangan sampai nanti suaminya menikah lagi dan hartanya dipakai oleh anak yang bukan anak dia. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Karena ada banyak pertimbangan dan kita tidak bisa mempertimbangkan hanya dari sekarang. Tapi kita pertimbangkan juga dari nantinya. Mungkin sekarang tidak menikah, nantinya menikah, nantinya punya anak. Kalau tidak diperebutkan harta gono-gono gini, maka harta itu otomatis ke anaknya yang baru. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan. Dengan bahan pertimbangan ini perlu dilihat kembali sampai seberapa jauh anak ikut dilibatkan. Kita bayangkan ada kemungkinan juga kalau dilihat dari segi negatifnya. Maka kalau harta dari bapaknya tidak ada yang ke anak itu, bagaimana gitu. Jadi ini kan juga menjadi pertimbangan. Lalu kita lihat lagi bagaimana hubungan anak dengan bapak. Apakah dulu baik-baik saja atau sekarang kurang baik? Kalau baik-baik saja ya mungkin perlu diminta secara baik-baik juga, dicoba secara baik-baik juga. Tapi siapa tahu sebelumnya anak itu juga kurang dapat perhatian. Itu kan tidak diungkap di sini. Jadi ya kita kembalikan tujuannya kemana. Dan dari tujuan itu kita mempersoalkan jika anak itu memang sudah mempunyai hak untuk ikut serta, maka ya terserah anaknya lagi. Oke Bunda, ini akan terjadi dampak psikologis itu sih buat si anak ini, walaupun bisa dikatakan umurnya sudah cukup, dengan ada permasalahan kedua orang tuanya ini. Dampak psikologis pasti ada, tinggal besar kecilnya. Tapi kita bandingkan lagi, seandainya terjadi dampak psikologis dalam hubungannya dengan harta yang akhirnya diberikan ke anak lain, bagaimana? Apakah tidak terjadi dampak psikologis juga? Karena itu semua perlu kita nilai kembali. Bagaimana? Tapi jelas bagi anak itu atau bagi istrinya, mereka umumnya lebih pilih untuk aman, untuk menggugat. Sekarang tinggal dari suaminya. Kalau memang rela untuk menggugat, rela untuk memberikan, ya tidak masalah. Kalau tidak rela, masalahnya di mana? Dan berapa harta suami yang merupakan warisan sebelum menikah? Apakah itu dalam hukum mestinya tidak ikut dipersoalkan, karena harta bersama adalah harta yang dibina bersama. Oke Bunda, gimana sih melihat perpisahan ini yang sudah lama terpendam, ibarat kata gitu, dipendam oleh salah satu termohon, bisa disebutin namanya Andre Taulani. Dia sudah pisah rumah selama 1 tahun karena merasa sudah tidak ada kecocokan dan ditahan ini. Gimana sih itu dampak psikologinya kalau sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, itu apa langkah yang harus dilakukan? Kita lihat kalau sudah tidak ada kecocokan, ketidakcocokan sampai seberapa jauh. Karena kita tahu ada juga yang akhirnya terpengaruh oleh pihak ketiga. Akhirnya setelah pihak ketiga lepas, akhirnya mau kembali. Jadi semua itu harus dipertimbangkan lagi, ada apa di balik semua ini. Oke Bunda, mungkin Bunda sebagai seorang psikiater ada langkah-langkah
apa yang harus ditempuh untuk kedua belah pihak supaya berpisah secara baik-baik, tidak ada terjadi percecokan dan anak tidak menjadi korban. Saya anggap bahwa mereka sudah menunda untuk pisah rumah dulu. Itu kan ada baiknya. Baiknya siapa tahu ada kemungkinan untuk berbalik. Tapi kalau semua itu tidak mungkin terjadi, ya tinggal masing-masing mengikuti hak masing-masing dan melindungi anak masing-masing, harta masing-masing. Bu, ketika seorang istri menuntut untuk setelah cerai untuk menafkahi anak itu sendiri, ada batasan nggak, Bu? Kira-kira berapa semampu yang harus diberikan oleh seorang Andre terhadap kebutuhan anak dan Erin mantan istrinya, atau semua harus hak-hak yang dituntut oleh Erin harus dipenuhi? Sekarang kan suatu tuntutan itu bukan berarti harus dipenuhi. Ada tuntutan wajar yang akan dipenuhi. Jelas kalau misalnya perceraian itu terjadi pada seorang misalnya yang kerjanya buruh, maka otomatis yang dituntut tidak bisa besar. Sekarang ini bagaimana? Kalau kehidupan mereka mewah, maka otomatis yang dituntut lebih besar. Jadi semua itu relatif. Tapi bisa saja misalnya, biaya sekolah akan ditanggung penuh, lalu biaya apa dibagi-bagi. Itu juga mungkin tergantung pada kedua belah pihak. Apakah itu juga akan menjadi beban mental juga nggak, Bu? Seorang Andre harus memenuhi semua tuntutan dari Erin, tapi di lain sisi dia menuntut semua harus dipenuhi oleh seorang Andre, Bu. Jadi beban mental juga nggak bagi seorang Andre harus memenuhi semua keinginan dari mantan istrinya? Kalau kita lihat dari segi bahwa dalam pernikahan, jika tidak bisa harta, maka harta waktu sudah menikah itu dianggap sebagai harta bersama. Jadi ya diterima saja, walaupun pada saat awal tidak diduga akan terjadi seperti ini, dan mungkin juga tidak diduga bahwa tiba-tiba harta dari suaminya jadi banyak. Itu kan kita tidak tahu semuanya. Jadi jika hal itu terjadi, ya semua harus dinilai sebagai risiko. Oke.